Persib lebih melihat orientasi prestasi, tapi lupa untuk membangun infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan. Ya gengsi dong sebagai bobotoh, masa klub besar hat-trick juara, lapangan latihannya jelek kan gitu kan. Itulah kenapa JDT berhitung, oke lah kita punya pemain asing banyak, ada yang nggak didaftarin di kompetisi domestik, ada yang didaftarin di kompetisi Asia. Tapi untuk Persib Bandung menurut saya akan lebih tepat, akan lebih efektif jika semua 11 mereka hanya memiliki 11 pemain asing, tapi 11 bisa dipakai semua. Bisa main di semua kompetisi. Berarti dari 7 pemain, 4 asing, 3 lokal. Melihat fenomena ini nunjukin kalau strategi transfer Persija lebih ganas ketimbang Persib Bandung atau seperti apa, Bang? Justru saya melihatnya, saya sedikit meragukan. Meragukan gini, ini mayoritas pemain yang direkrut adalah pemain-pemain dari Eropa Timur. Without Peralta aja mereka bisa hat-trick. Iya. Tanpa Peralta aja misalnya hat-trick. Ini kita bicara di atas statistik nih. Tapi dengan kehadiran Peralta jelas pasti ada target yang lebih tinggi. Argentina kan kita tahu, tadi Bung Akmal udah bilang, bukan tangan Tuhan tapi kaki Tuhan. Itu dia. Sparkling merchant yang bisa dimaksimalkan oleh Adi Celeste nanti. Bobotoh mengkritik manajemen Persib Bandung perihal fasilitas latihan yang dinilai kurang memadai. Sekarang jadi pertanyaan, sanggupkah manajemen Persib Bandung segera berbenah untuk membuat fasilitas latihan bintang 5 untuk skuad Maung Bandung? Nah, hari ini di podcast Locker Room, gue Ramdhani Bur sudah mendatangkan 2 pengamat sepak bola kenamaan nih. Yang pertama ada pengamat yang beberapa tahun lalu sempat megang beberapa klub Liga Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bung Akmal Marhali. Sehat, Bang? Sehat, alhamdulillah. Jadi apa nih, Persib nu aing atau anak-anak Persija gitu? Anak-anak Jakarta. Udah kita netral aja. Oh, netral. Bang Akmal, Piala Dunia megang siapa kemarin, Bang? Saya Jerman. Oh, Jerman. Udah gugur. Udah kalah 32 besar Iya. ya? Perancis gugur juga. Tadi di sebelum syuting kata Bang Akmal, dia kalau pakai jersey yang dia pakai biasanya timnya langsung kalah. Kayak Prancis sudah kalah, tapi ini kita tahu nih, nanti perebutan posisi 3 kali aja menang kan lawan Prancis. Lawan Inggris. Nah, ini selain Bang Akmal, kita juga sudah mendatangkan satu pengamat yang sangat objektif ketika membahas klub-klub Super League, termasuk Persib Bandung, walaupun beliau bukan pendukung Persib Bandung nih. Siapa lagi kalau bukan Bung Labib Sadat. Gimana Mas Labib? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau bahas, kalau ditanya tim jagoan deh, jawabannya Itali sih. Iya. Tapi yang ada dia sekarang. Nah, yang sekarang yang ada ini aja deh, Argentina. Ikutin hype aja. Hype ya. Emang Italia mau lolos Piala Dunia? Katanya sih kalau 64 besar. Harus Calciopoli dulu. Waduh. Kalau Calciopoli langsung juara tuh. Bener. Setelah Calciopoli langsung berantakan kan. Emang juara Piala Dunia di tahun itu, tapi setelah itu langsung kena kutukan. Nah, kita nggak tahu nanti di 2030 kali aja kalau benar jadi 64 tim Italia lolos. Indonesia juga lolos Indonesia dong. juga Masa lolos. Italia aja, Indonesia juga lolos. Tapi kalau gue 64 pribadi tim. sih harapannya tetap 48 aja lah. Karena kasihan pemainnya. Betul. Capek. Iya, nggak ada waktu buat keluarga jadi. Tapi slot Asia kan jadi 12,5. Iya, jadi bertambah ya. Nambah. Oke, nanti kita bahas Piala Dunia di akhir, Bang Akmal, Ya. Bang Labib. Yes. Nah, di awal kita bahas dulu soal Persib Bandung ya. Betul. Kita tahu baru-baru ini nih banyak boboto yang iri pada Bali United karena melihat Bali United memiliki fasilitas latihan yang lebih proper lah ya ketimbang Persib Bandung, dan juga pelatih Persib Bandung nih Igor Tolic juga sudah mengeluhkan ya fasilitas latihan Persib Bandung yang dinilai kurang memadai nih untuk persiapan tim jelang musim baru. Nah, kalau melihat fenomena ini, Bang Akmal, Mas Labib melihatnya kira-kira sih apa yang bikin faktor manajemen Persib Bandung nggak sebagus Bali United nih perihal pembangunan fasilitas latihan. Padahal kita tahu kalau dari prestasi di lapangan kan Persib luar biasa ya, sudah hat-trick gelar juara Super League, di Asia juga pelan-pelan udah mulai bersaing. Seperti apa, Bang Akmal? Ya, kalau saya mau ambil general dulu gitu. Ini masalah mindset mengembangkan dan membangun klub profesional di Indonesia yang salah. Kita mindsetnya adalah juara, itu aja gitu. Padahal klub-klub luar membangun sepak bolanya dengan klub profesionalnya. Yang pertama dibangun adalah pondasinya. Salah satu pondasi klub profesional kan kalau kata AFC ada 5, ya kan? Legalitas, kemudian juga infrastruktur, ya finansial, kemudian aspek sporting, pembinaan usia muda, dan yang terakhir SDM. Ya, salah satunya adalah yang nomor 2 tadi, infrastruktur. Setelah legalitas, infrastruktur. Nah, ini yang kemudian dilupakan oleh banyak klub di Indonesia sampai kemudian
muncullah Bali United dengan proyek mega proyeknya, membangun pusat pelatihan di Gianyar yang sangat luar biasa, bahkan sekarang banyak dilirik klub-klub luar negeri untuk latihan juga. Timnas bahkan latihan di situ. Timnas latihan di situ. Pantai Purnama. Artinya Bali United berpikir lebih ke depan dibanding klub-klub Indonesia lainnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sejarahnya adalah klub-klub kita kan awalnya dari per semua. Iya, perserikatan ya. Nah, perserikatan yang dulu dibangun untuk menciptakan semangat kedaerahan. Dalam konteks itu menggunakan kendaraan sepak bola kan, Persib, Persebaya, makanya kemudian supporternya militan semua gitu kan, termasuk Persija gitu kan. Nah, tapi waktu itu kan prinsipnya adalah pemerintah, baik itu gubernur, wali kota maupun bupati membangun infrastruktur, klub menggunakan sebagai tempat mereka untuk berlatih dan bertanding. Nah, ini yang kemudian pada akhirnya kita didanabobokan oleh hal-hal semacam ini. Nah, inilah yang kemudian membuat menurut saya Bali selangkah lebih maju karena dia bukan klub yang dalam tanda kutip ya milik daerah. Dia dibangun dengan konsep pertama adalah konsep sepak bola industri, dan ini menjadi proyek percontohan untuk tim-tim lain. Sebagai contoh misalnya Persita Tangerang itu mencontoh apa yang dilakukan Bali United ketika mem-BOT stadion yang sekarang namanya Indomil Arena. Ya, cuma kan problemnya adalah di problem aturan negara. Jangan sampai kemudian di BOT habis itu pejabat pemerintahnya ditangkap karena penyalahgunaan wewenang. Itu yang banyak ditakutkan. Saya bicara dengan Bang Zaki Iskandar. Ya, kebetulan karena dia kemudian adalah Persita, jadi akan lebih mudah gitu kan. Nah, kalau kemudian banyak klub-klub yang agak sulit seperti di Jakarta dan sebagainya, itu yang kemudian harusnya pemerintah ini punya visi besar. Kalau kemarin Pak Prabowo kan gitu kan ngomongan, mana nih Pak Erik, saya sebel nih kita belum bisa lolos Piala Dunia gitu kan. Nah, artinya harusnya di situ digambarkan pemerintah harus turun tangan, ada impres percepatan pembangunan sepak bola nasional yang salah satunya adalah aspek infrastruktur dibenahi. Katanya kan pemerintah sudah membangun atau merehabilitasi ya Bib, 20 lebih stadion. Nah, PUPR ya? Iya, PUPR. Bagaimana kemudian stadion itu habis direhabilitasi atau direnovasi, kemudian diserah terimakan kepada klub-klub di sana gitu kan. Sehingga aspek legalitasnya tidak bermasalah. Nah, banyak kan stadion-stadion yang habis dibangun kemudian belum bisa digunakan, misalnya Stadion Banten, Internasional Banten kan sempat lama nggak bisa dipakai karena serah terimanya belum bisa dilakukan karena masih banyak masalah yang belum dihadapi. Nah, salah satunya saya melihat di GBLA ini kan Persib kan tempat latihannya sekarang di samping GBLA gitu kan. Nah, apakah kemudian serah terimanya ini belum selesai sehingga kemudian pembangunannya jadi setengah-setengah, ini juga harus kita lihat secara umum, gitu secara global, bukan kemudian misalnya oh iya nih lama nih dibanding Bali United, ya barangkali aja ada aspek hukumnya yang belum selesai di sana. Tapi saya melihat gini, perjalanan Persib kan ini sangat luar biasa. Persib dulu pertama kali Persib sejarahnya latihan atau camp home base home groundnya dia kan di Sidolik. Sidolik itu dibangun oleh Frans Sidolik, penjabat dari Belanda kan. 1903 Persib mengawali kiprahnya dengan latihan di sana. Setelah dari Sidolik kemudian pindah Stadion Siliwangi latihannya di dalam stadion, ya kan? Masih dalam stadion, setelah dari stadion pindah ke Subang. Nah, sekarang kan pindah ke samping GBLA itu kan, yang rencananya akan menjadi proyek mercusuar Persib kan. Yang dia akan bangun banyak lapangan di sana. Training center lah ya. Cuma kan permasalahannya adalah kenapa kemudian bisa tersendat. Kan ada dua faktor yang bisa tersendat. Yang pertama tadi soal perizinan atau soal penggunaan, apakah aspek legalnya sudah bisa dilakukan. Yang kedua aspek keuangan. Yang ketiga mungkin yang paling penting aspek orientasi. Nah, ini yang kemudian mungkin Boboto melihat dari orientasinya, Persib lebih melihat orientasi prestasi, tapi lupa untuk membangun infrastruktur dan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Ya gengsi dong sebagai Boboto, masa klub besar hat-trick juara, lapangan latihannya jelek kan gitu kan. Tapi memang harus seperti itu, supporter mengkritisi klubnya gitu kan, sehingga kemudian klub bisa mawas diri dan juga bisa bisa bekerja sesuai dengan apa yang harus mereka lakukan. Jadi menurut saya kritik terhadap GBLA atau homegrown Persib itu adalah kritik yang membangun menurut saya. Tinggal bagaimana manajemen Persib merespon itu semua. Gimana Mas Taufik?
Ya, menarik ya, tadi juga banyak yang udah diutarakan Mas Akmal, tapi saya sepakat dengan masalah orientasi. Karena pada sejarahnya banyak klub-klub juga tidak di Indonesia, di Eropa pun ketika mereka coba invest, coba mereka chip in untuk membangun infrastruktur, berarti ada satu hal lain yang coba dipinggirkan. Salah satunya adalah apa? Biasanya prestasi tim akan menurun. Ini contoh ya, kayak misalnya ketika pembangunan Emirates Stadium dari Arsenal tidak banyak melakukan pembelian saat itu. Juventus Stadium saat itu juga Juve benar-benar menghemat pengeluaran mereka, mengeluarkan budget. Mungkin saat ini Persib udah 3 kali juara. Secara prestasi ini salah satu yang terbaik di Indonesia yang pernah ada dalam sejarah sepak bola Indonesia. Kalau menurut saya mungkin ini bicara proses juga. Mungkin setelah ini after mereka juara, mereka coba mencari target lain. Mungkin ini tadi ada bilang legalitas, saya juga sepakat. Mungkin karena stadion-stadion di Indonesia kan mostly kebanyakan dimiliki oleh Pemkot ataupun Pemprov. Dan saya juga melihat mungkin Persib juga mencoba melakukan yang namanya negosiasi kapan bisa melakukan pembangunan di stadion atau di lapangan pendamping dari GBLA yang dimana sekarang menjadi training camp-nya Persib Bandung. Jadi juga ini bagian dari proses lah. Untuk Boboto juga mungkin bersabar, terus juga mencoba memberikan insight kepada manajemen Persib bahwa memang tim yang bagus itu, AFC, semuanya juga pasti bilang salah satu faktor paling fundamental itu infrastruktur. Stadion yang layak, tempat latihan yang layak. Bahkan kalau saya lihat juga sebenarnya Persib memiliki stadion lain selain Sidok itu Arca Manik yang bisa dimaksimalkan juga. Tapi mungkin juga manajemen punya pandangan lain untuk melihat apa stadion yang paling tepat, atau maksud saya lapangan paling tepat untuk menjadikan home ground-nya ataupun tempat training camp-nya Persib Bandung. Tapi ini bicara proses, pasti setelah ini manajemen Persib bakal berpikir dalam, dan menurut saya mungkin perlu waktu cukup singkat lah, nggak perlu lama untuk Persib merenovasi, merehab tempat-tempat yang dimana akan menjadi tempat training camp-nya Persib Bandung untuk menjadi tempat latihannya Maung Bandung. Jadi di GBLA ganti jadi GBLP. Apa tuh? Gelora Bandung Lautan Persib. Itu dia. Mungkin setuju tadi kata Mas Labib, mungkin ya kata Bang Akmal juga, ya mungkin salah satu kenapa manajemen Persib Bandung agak menahan dalam pembangunan training center, ya karena memang ada target yang lebih besar, ingin bersaing di Asia, dan pasti mereka butuh pemain yang lebih berkualitas. Dan itu yang bikin mereka agak nahan mungkin dalam pengeluarin duit untuk training center, karena uangnya udah kepake buat membeli pemain-pemain top kan. Kita tahu kayak Luka Menalo, Gakuto Natsuda, tentu itu mereka pemain-pemain ini yang didatangkan dengan biaya yang nggak mudah kan. Tapi harapannya manajemen Persib bisa lebih aktif lagi mencari uang ya. Itu nantinya uang itu juga bisa digunakan untuk pembangunan training center itu sendiri. Jadi kalau kita sebenarnya salah satu sumber pendapatan klub kan, training center juga bisa didapatkan menjadi salah satu sumber pendapatan, karena di Eropa sekarang kan tour stadium aja udah menjadi salah satu pendapatan. Gitu. Nah, ini yang kemudian harus ini. Saya jadi teringat gini, kalau tadi Labib cerita Arsenal, dia mau telepon saya karena saya fans Arsenal. Itu cerita. Padahal dia pendukung Juventus. Contoh. Sumber pendapatan klub sekarang kan misalnya adalah sponsorship, ya kan, TV right yang didapat dan tiket penonton. Kemudian merchandise. Ini kan 4 sumber pendapatan. Jadi dari 4 sumber pendapatan ini aja, semua klub boleh ditanya, semua pengelola klub, apa ada yang untung? Belum ada yang untung. Klub-klub di Indonesia pasti jebol semuanya. Nah, saya belajar dari apa yang dilakukan oleh Galatasaray. Galatasaray itu investasinya, dia awalnya membangun sebuah camp yang tadinya buat mes pemain, yang sampai akhirnya menjadi mes Indequai itu, yang akhirnya menjadi proyek bisnis properti, ya kan, hotel-hotel, kemudian ada lagi Riva dan juga Triva, yang kemudian proyek perumahan. Kalau di Indonesia namanya yang dilakukan oleh Menteri Perumahan itu kan, membangun perumahan layak huni lah gitu kan. Nah itu kan bagian dari bisnis yang harusnya bisa juga dikembangkan oleh klub Indonesia saat ini. Jadi aspek sepak bola, bisnis di sepak bola, kalau cuma ansih bicaranya sepak bola, itu pasti akan tekor terus. Jadi klub-klub di luar itu udah mulai mendiversiasikan bisnisnya, bukan cuma di sepak bola, di properti, kemudian termasuk kenapa kemudian Dewa United bisa begitu cepat akselerasinya. Dia kan mendiversifikasikan bisnisnya bukan cuma di sepak bola, bahkan dia udah satu-satunya klub yang sudah IPO kan, sehingga kemudian uangnya bisa dapat udah IPO, udah masuk bursa saham. Sempat ada rumor Persib bakal IPO kan? Cuma kan bedanya gini, untuk IPO itu kan tidak mudah, harus ada laporan keuangan yang jelas, kemudian prospektus bisnis yang kuat,
saat yang dan ini yang agak sulit ketika sudah berhadapan saya katakan tadi dengan klub-klub yang dulu dibangun sebagai bon-bon zaman perjuangan kan. Nah, perserikatan ini kenapa? Karena banyak yang di bawahnya yang dulunya tidak manajemen dengan baik gitu kan. Misalnya perebutan soal hak saham dan sebagainya. Kalau kemudian Bali bisa cepat, dia beli klub, kemudian dia bangun, dia dengan prospek bisnis yang tinggi, dia investasi lapangan yang pada akhirnya ke depan. Yang saya tahu tuh misalnya di Bali United, di samping-samping lapangan nanti akan dibangun bungalau juga kan yang bisa disewakan. Artinya itu yang harus jadi proyek percontohan untuk klub-klub di Indonesia. Tapi yang menarik gini, Bur, ini yang bedanya Persib dengan Persebaya. Persebaya belakangan supporternya protes ketika Azrul Ananda mengatakan saya akan bangun camp latihan, fasilitas latihan. Cuma Persebaya pada akhirnya supporternya bonek bilang jangan itu dong, prestasi dong gitu kan. Nah, beda sama Persib kan sekarang. Sebalik ya. Kenapa kemudian jadi orientasi pemikiran supporternya berbeda? Saya memahami. Kalau Persib kan tadi kata Labib udah 3 kali juara berturut-turut lagi gitu. Kalau Persebaya kan kayak Arsenal, terakhir juara tahun 2004. Iya kan? Sehingga kemudian rasa rindu terhadap juara itu yang membuat supporter pada akhirnya orientasinya beda. Gue pengen prestasi ini udah lama nggak juara. Itu yang membedakan mungkin saat ini konteksnya antara Boboto yang menginginkan prioritas utama sekarang Persib fokus dalam pembangunan infrastruktur sebagai istana mereka. Istana Maung Bandung lah istilahnya gitu kan. Istana Pangeran Biru. Yang sementara bonek dalam hal ini merindukan Persebaya kembali bisa jadi juara. Bisa jadi ini juga orientasinya akan sedikit berbeda dengan Persija gitu kan. Karena Persija juga udah punya pusat pelatihan. Walaupun misalnya fasilitas yang dibutuhkan untuk semuanya belum semua terlengkapi. Tapi kalau untuk jadi klub profesional memang ini bagian yang harus terus didorong. Gitu. Jangan sampai saya pengalaman kan dulu kan juga pernah pegang Persiraja juga gitu kan. Mau latihan sewa lapangan. Kalau belum bayar sewa nggak boleh latihan. Gitu kan. Tapi kalau punya gitu. Punya ini tersendiri ya bisa jadi itu akan mempermudah dan mengurangi biaya pengeluaran. Sekarang kan kalau kita lihat Persib itu 1 tahun habis 2,7 miliar ya kan. Pengelolaan GBLA. Sementara di satu sisi Bali United hanya butuh 500 juta untuk 1 tahun lagi, ya kan? Artinya bukan mustahil sekarang Indomil Arena yang jadi markas Persita lebih murah lagi dari Bali United karena program BOT itu. Jadi sekarang selain membangun infrastruktur, Persib juga manajemennya harus memastikan apakah GBLA bisa dihak gunakan, hak guna pakai sekaligus hak guna sewa yang bisa digunakan oleh Persib. Sehingga kemudian nanti ketika main bola nggak ada lagi larangan karena lapangan mau dipakai. Nggak ada gerbang-gerbang digembok lagi tuh. Kan dulu ada cerita lapangan-lapangan ketika mau masuk gerbangnya atau gerbangnya semuanya digembok-gembokin. Nggak ada cerita lagi misalnya Persija mau main di JIS nggak bisa dipakai karena udah disewa buat partai politik, buat konser dan sebagainya. Kenapa? Karena pengelolaannya sudah dipegang langsung oleh manajemen klub gitu kan. Sehingga manajemen klub udah tahu tuh ini ada jadwal gua, harus diutamakan adalah jadwal pertandingan. Ketika kemudian tidak ada jadwal pertandingan seperti sekarang nih bisa digunakan untuk sewa pertunjukan dan lain sebagainya. Yang pasti jaminan adalah fasilitas rumput dan juga infrastruktur terkait dengan sepak bolanya harus dijaga benar-benar. Nah, ini Mas Labib, kita tahu kalau dari penjelasan Mas Akmal tadi sangat jelas. GBLA tuh mungkin perlu dikomersialisasi juga seperti tur stadium atau mungkin opsi menjual naming right gitu mungkin nggak? Sangat mungkin. Kita melihat bahkan tim sekelas Persita Tangerang aja yang kita tahu dia hanya tim, kalau kita lihat prestasinya bukan papan tengah ya, bahkan masuk 5 besar aja enggak, tapi dia bisa menjual names right-nya ke salah satu produk atau brand besar di Indonesia. Bahkan kalau saya lihat, saya pengen bahkan kalau yang dijual oleh Persita ini kan ke brand lokal ya. Menurut saya kalau kayak Persib Bandung, Persija, Persebaya itu bisa brand internasional dan potensinya apakah ada dan bahkan besar menurut saya. Jadi ini kalau tadi nambahin Bung Akmal tadi mengatakan bahwa akan sangat sulit klub-klub Indonesia kalau hanya mengandalkan pemasukan dari tiket penonton. Itu karena saya lihat klub-klub di Indonesia masih terorientasi tiket penonton sebagai pemasukan utama. Baru merchandise, tetapi harus ada pengembangan yang lain. Dan saya juga melihat tim-tim baru bisa dikatakan seperti Dewa United, Bali United mencoba melakukan akselerasi yang berbeda. Mereka menjual beberapa cara agar supporter bisa datang ke lini bisnis dari klub-klub tersebut. Ini kan juga berkaitan dengan sport tourism ya. Bahkan
sebenarnya mungkin karena faktor penambah untuk Bali United karena mereka ada di Pulau Dewata yang kita tahu ini identik dengan tempat liburan, tempat wisata. Tapi Bandung juga kita tahu tempat liburan. Jakarta pusat ibu kota juga bisa dijadikan tempat orang datang. Jadi menurut saya ini bagian dari kreativitas dari masing-masing manajemen bagaimana menciptakan cara untuk menambah pemasukan tidak hanya dari pertama tiket penonton, yang kedua dari merchandise. Karena kalau bicara merchandise juga kalau saya lihat cuma beberapa klub kok yang bisa menjual merchandise-nya gitu kayak jersey ya paling utama gitu. Mungkin di tahun 2025-2026 yang penjualannya cukup kencang, cukup laris itu Persib dan juga PSM Makassar yang saya catat. Dan saya memang sepakat dengan bagaimana cara-caranya klub-klub Indonesia coba berpikir lebih kreatif untuk mendatangkan pundi-pundi uang dengan membuka cara yang baru gitu. Jadi Tapi jangan kayak PSM Makassar juga, Stadion Mato Angin digusur sampai sekarang nggak dibangun. padahal Stadion mana itu sponsornya udah aparelnya udah brand internasional ya. Udah brand Jerman ya. Udah brand Jerman sayang banget gitu. Tapi bicara apa namanya apa di BOT kan dengan kemudian diganti nama, rebranding nama stadion itu juga salah satu hal yang apa nama yang harus dilakukan ya udah dilakukan misalnya Persita dengan artinya stadion-stadion lain kan juga bisa misalnya stadion apa namanya Haji Agus Salim nanti namanya stadion sederhana atau stadion stadion PT Semen Padang misalkan gitu ya. Kan yang menarik ini bicara apa namanya penamaan stadion. Yang paling untung kan lagi di Piala Dunia nih kan walaupun logonya ditutup karena bukan sponsor dari FIFA kan. Tapi akhirnya viral juga itu. Viral karena pas ditutup pakai kain tetap logo utamanya kelihatan bentukannya kan. Tapi emang saya akuin waktu kemarin siaran AFC Challenge League Dewa United kan main di Stadion Indomilk Arena. Saya lihat stadion logo Indomilknya ditutup pakai kain. Tapi sebagai kita yang aware dengan brand apalagi brand besar ya Indomilk itu untuk menurut saya itu untuk level skala multinasional ini udah lumayan besar gitu. Tetap kelihatan kok dari kainnya kan bentuk fontnya kelihatan gitu. Tapi itu kan bagian dari apa ya kreativitas yang sudah dilakukan oleh pihak Persita. Saya berharap tim-tim yang lebih mumpuni, tim-tim yang lebih besar secara tradisi juga bisa mengcopy apa yang dilakukan. Tapi juga melihat juga kalau tidak salah tidak banyak klub yang hak guna pakainya tuh lebih dari 50 tahun ya. Yang saya lihat sekarang kan Persib Bandung tuh 30 tahun. Bali United 99 tahun. Madura United juga lebih dari 50 tahun menggunakan Gelora Pamelengan Pamekasan juga. Jadi seharusnya memang hak guna pakai itu juga bisa dilakukan oleh klub-klub lain dengan mencoba berdiskusi dengan Pemkot atau Pemprov setempat untuk menggunakan stadion. Jangan tiba-tiba stadionnya pas mau dipakai ada clash tuh antara Pemkot dan Pemprov di utara sana tuh. Ya kadang-kadang kan permasalahannya gitu, permasalahannya BOT 25, 30 tahun, 50 tahun, pejabatnya 5 tahun gitu. Dan pejabat kan kadang-kadang ganti kebijakan. Nah, ini yang menurut saya pemerintah dalam hal ini, pemerintah pusat inilah yang kemudian harus disiapkan perangkatnya. Makanya saya bilang tidak bisa kemudian serta-merta pemerintah menargetkan Indonesia lolos Piala Dunia tanpa kemudian ada peran serta pemerintah dalam kaitannya dengan apa namanya pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan gitu kan. Jadi harusnya ada payung hukum yang kemudian halo Pak Prabowo gitu kan yang bisa kemudian dibuatkan sehingga pemerintah daerah nggak ragu untuk memBOT-kan stadion-stadion mereka agar kemudian diswastanisasi gitu kan. Karena bukan mustahil kalau dibolehkan bukan cuma investor dari Indonesia atau perusahaan seperti yang Labib tadi katakan bisa jadi Syekh Mansur investasi gitu kan. City Football datang. Tapi kalau misalnya Bung Akmal sepengetahuan Bung Akmal tuh ini saya menarik nih kita bicara seperti ini ya. Apakah kewenangan-kewenangan yang penggunaan hak guna pakai stadium itu walaupun pemerintahnya mungkin Pemkotnya hanya 5 tahun sampai 15 tahun umurnya itu kewenangan regulasinya bisa sampai bertahun-tahun nggak sih Bung Akmal? Yang saya tahu kan gitu. Kalau misalnya mau lebih, yang saya tahu di daerah, kalau mau 5 tahun atau 10 tahun masih dengan bupatinya, dengan ini. Tapi kalau udah naik, misalnya menjadi 15 tahun dengan menterinya. Kalau mau naik, jadi menurut saya itu kan birokrasi yang terlalu panjang menurut saya, yang kemudian membuat orang, aduh pusing ngurusin gini aja gitu. Padahal dia harus berakselerasi. Nah, karena itulah perlu
kebijakan peran serta pemerintah pusat untuk kemudian menggelorakan ini semua. Jadi kalau perlu nanti setiap kota itu bersaing sebagai misalnya sport city gitu kan. Sport tourism kayak misalnya di London kan banyak orang daerah-daerah, berapa stadion di London, berapa klub di London. Premier League aja ada 5. Iya kan. Artinya apa? Kita setiap naik mobil sebentar ketemu stadion, bentar ketemu stadion. Nah, itulah yang dibutuhkan oleh klub-klub sepak bola Indonesia. Jadi kalau klubnya mau maju, tim nasional Indonesianya mau maju, ya salah satunya ya pemerintah juga harus ikut berpartisipasi untuk tidak jadi jebakan Batman. Itu yang saya khawatirkan. Banyak pemerintah, saya kan sempat ngobrol sama Bang Zaki, banyak juga yang studi banding ke kita, kok kita bisa gitu kan. Ya karena memang linear kan, antara Persita sama Bang Zaki linear jadi lebih mudah. Tapi kalau yang kemudian ada misalnya perbedaan pandangan politik dan sebagainya antara pengelola klub dengan pemerintah daerah, nah ini kan yang agak susah. Makanya sepak bola harus menjadi milik semua. Jangan kemudian jadi milik beberapa kelompok aja di dalam sebuah komunitas gitu. Bang, ini kita tahu kan kalau bicara contoh, Bali United memang punya fasilitas bagus, tapi kan prestasinya dalam beberapa musim terakhir agak kendor ya. Ini kita kalau sedikit lompat sedikit nih ke Malaysia, kita tahu kan Johor Darul Takzim atau biasa kita sebut JDT itu dia punya fasilitas bagus, prestasinya juga gila kan. Dia kalau nggak salah 12 tahun juara Liga Malaysia, lebih dari 10 tahun dia juara Liga Malaysia, terus di ACL Elite juga mereka masuk perempat final. Bahkan kalau di perempat final dalam tanda kutip ada ya dicurangin itulah sama klub dari Arab Saudi. Klub tuan rumah waktu itu Al Ahly tuan rumah kan. Kalau JDT itu ya hampir mirip di Jerman itu Bayern Munchen. Jadi klub lainnya itu ya sister city-nya Bayern Munchen, sister city-nya JDT gitu kan. Tapi kalau JDT itu kan background-nya juga berbeda. Kalau kita JDT kan negara kerajaan ya. Kalau di Malaysia itu kan negaranya federal juga, mirip-mirip gitu. Dan setiap negeri bahasanya di sana, kalau kita provinsi, mereka disupport langsung sama keuangan negeri masing-masing gitu. Itu mungkin kalau di Indonesia mirip 2007 ke bawah dengan APBD-nya mungkin. Betul. Nah, ini yang kemudian menurut saya ya paling penting. Jadi supporter ini, peran Bobotoh ini menurut saya amat penting untuk mendorong itu, bukan cuma mendorong kaitannya ke manajemen Persib menurut saya, tapi mendorong kepada pemerintah Persib, pemerintah Pemprov Jabar Pemprov atau Jabar, Bandung, ya kan, ke Kang Dedi, ke Kang Farhan, wali kota, untuk kemudian bisa mereka sebagai pemerintah duduk satu meja untuk sama-sama membangun sepak bola Jawa Barat dalam hal yang menjadi ikonnya adalah Persib, sehingga tidak punya satu visi yang sama. Stadion ya untuk sepak bola. Selebihnya kalau memang tidak ada kegiatan sepak bola bisa dikomersilkan untuk kepentingan-kepentingan lain. Tapi kan itu juga harus dibentuk seperti halnya di stadion Dortmund ya. Dortmund, DFB Dortmund. Iya, kan, yang pakai tribun berdiri. Betul, ya kan, seperti itu. Memaksimalkan kapasitas. Tapi kita jangan bicara yang terlalu jauh dulu. Yang penting bagaimana mempermudah perizinan swastanisasi stadion. Jadi nanti ke depan bukan cuma buat kepentingan Persib, Gelora Bung Tomo juga kan bisa nanti di branding menjadi perusahaan daerah sana gitu, atau nama BUMN-nya gitu kan, misalnya JIS jadi JIS Bank Jakarta, misalnya atau gitu kan, Hyundai, JIS yang lagi rame tuh, Hyundai, JIS. Tapi kalau ini Bang Labib, Bang Akmal, kita tahu kan Persib Bandung saat ini punya 11 pemain asing. Ini termasuk Frans Boutros ya. Karena walaupun kontraknya udah habis, tapi kan manajemen Persib belum secara resmi mengumumkan kalau dia pergi kan. Beda halnya kayak Barba yang kontrak habis langsung diumumkan pergi, Kastel, Kurzawa kan. Langsung diumumkan pergi kan. Sedangkan Frans Boutros belum ada pengumuman hatur nuhun nih. Kita asumsikan Frans Boutros masuk, berarti kan sekarang Persib pada 11 pemain asing. Kalau melihat fenomena ini kan di saat bersama juga Persib kan masih ngincer kabarnya, masih ngincer Peralta gitu. Kalau Peralta masuk kan otomatis ada 12 pemain asing. Dan apakah mungkin nggak sih Persib Bandung di musim depan tuh atau di musim 2026-2027 memilih menggunakan lebih dari 11 pemain asing? Karena kita tahu kan di Super League sebenarnya masih sama 11 pemain asing, tapi kita tahu Persib kan main di ACL 2, main di ASEAN Club Championship, dan ada mungkin nggak sih Persib pakai kota tambahan tapi khusus ada beberapa pemain yang memang didaftarin hanya untuk main di ACL 2 di ASEAN Cup Championship. Kayak musim lalu kan ada Adam Bersibek kan. Tapi kalau Adam Bersibek memang kasusnya lain cerita karena memang dia secara kualitas kurang karena kalah saing, makanya hanya didaftarkan di ACL 2 karena di Super League slotnya udah habis kan. Mungkin nggak Persib
menggunakan lebih dari 11 pemain asing di musim depan gitu. Kalau saya sih lebih kepada apa yang kemudian jadi kebijakan LIB sebagai operator kompetisi. Kalau 11 tinggal bagaimana kemudian klub ini ketika sudah ada kebijakan 11 dia bisa mengatur pemain asingnya yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan gitu kan, yang berkualitas lah. Persib kan beberapa kali punya pemain asing juga beberapa kali juga gagal. Apalagi kalau bicara problem Persib adalah ya problem dia selalu gagal nyari striker loh Persib salah satu selain David Da Silva ya. Artinya kemarin juga Castle juga tidak mumpuni. Baru Andrew Yang aja baru mungkin setelah dia udah main di lebih dari 10 game baru tancap gas. Dulu Charlton Cole nama besar nggak bisa apa-apa gitu kan. Artinya bagaimana klub-klub ini cerdas memilih pemain asing yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan baik itu untuk di level kompetisi domestik maupun di level Asia. Menurut saya gitu. Kalau kemudian diberikan kebijakan khusus akhirnya jadi tidak equal semuanya. Jadi ada seolah-olah ada anak papa gitu kan. Enggak, Persib tetap 11 pemain asing Bang Super League. Maksudnya penambahan pemainnya hanya untuk ACL 2 Iya, aja. kalau saya orang yang nggak setuju gitu kan. Karena buat saya ya semua harus setara dia posisinya. Nggak kemudian karena dia main di Asia dia boleh nambah jadi 15, jadi 13 gitu. Ya tetap 11, tapi bagaimana kemudian 11-nya itu ya benar-benar punya kualitas. Jadi bahkan sekarang yang rumor yang saya dengar nih gitu. Nanti ini dengan 11 pemain asing ada kebijakan baru yang PSSI maupun LIB itu menduplikasi apa yang dilakukan oleh Belgia. Jadi tim yang menggunakan pemain lokal lebih banyak jam mainnya itu akan dapat bonus kompensasi. khusus. Dapat kompensasi itu ya sebagai kan? regulasi pengganti Betul. Karena itu kalau kan. kemudian kebijakan 11 pemain asing dilepas benar-benar 11, bisa jadi nanti ada klub Indonesia yang dalam starting line up yang main di 11 di lapangan itu main asing semua. Bisa jadi seperti itu kan. Nah, ini yang kalau seperti ini kan kita bukan lagi Inggris, bukan lagi ke Spanyol yang memang mereka sudah negara-negara adidaya di sepak bola. Kita kan dalam proses membangun. Kalau kemudian kesempatan pemain lokal kita tidak ada ruang, saya khawatir Persib Indonesia itu sepak bolanya nasibnya sama dengan Arab Saudi. Di Arab Saudi dikit lagi pasti prestasinya akan menurun. Kenapa? Karena banyak pemain nasional Arab Saudi jadi camat semua gitu kan, cadangan mati karena banyaknya eksodus pemain-pemain nasional, apalagi mereka punya duit gitu kan. Yang membedakan Arab Saudi sama Indonesia kan sama-sama orientasi lagi di bola, tapi bedanya dia punya uang banyak, kita punya uang terbatas gitu. Tapi secara tim kan tidak banyak pemain Arab Saudi yang main di luar negeri. Sama dengan apalagi kita. Walaupun ada main di luar negeri kan dipaksakan juga gitu kan, jadi camat juga di luar negeri. Nah, ini yang kemudian ini yang kemudian yang harus dibenahi, pemain keturunan juga akhirnya ujung-ujungnya balik ke Indonesia. Jadi ini yang menurut saya jangan kemudian kita kebablasan ikut-ikutan aturan di sejumlah negara yang sepak bolanya udah maju, yang pada akhirnya sepak bola kita hanya tempat jadi panggung pemain-pemain asing untuk mencari nafkah di Indonesia, sementara sepak bola kita nggak dapat apa-apa. Saya orientasi gitu, saya masih gitu, Bur. Tim nasional yang kuat lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat gitu kan. Kalau pembinaan yang nggak hebat, kompetisinya nggak sehat, ya nggak akan mungkin punya tim nasional yang kuat walaupun lewat program akselerasi gitu kan. Jadi kan kalau di kita nih, ini kan musim sekolah nih, Bur. Ya, musim sekolah kan ada 2 jalur kan, yang satu jalur zonasi, yang satu jalur prestasi. Kalau di timnas tambah 1 jalur naturalisasi. Benar-benar 3 jalur gitu. Gimana Mas Habib? Iya, kalau saya melihatnya mungkin ya itu juga menjadi salah satu opsi karena melihat saat ini memang tadi Mas Bur mengatakan bahwa Matrikardi, Putros bahkan di statusnya mereka udah nggak ada klubnya di Transfermarkt aja mereka udah kosong gitu karena memang secara kontrak per 13 Juli mereka sudah selesai bersama Persib. Tapi kita nggak tahu di belakang layar kan siapa tahu Persib Bandung melakukan negosiasi. Kemudian kalau saya melihat, kalau kita mencontoh, ingat saya Johor Darul Ta'zim, mereka punya lebih dari 12 pemain asing. Dan memang banyak pemain-pemain asing yang grade-nya A saat itu seperti, kalau tidak salah ada Sam Castillejon, Jesse Rodriguez yang hanya dimainkan di ACL Elite. Tapi apakah efektif jika nantinya Persib memiliki lebih dari 11 pemain asing? Kalau kita boleh membreakdown, Persib itu akan main pastinya sekitar Oke, kalau di grup ACL itu aja 6. Sama kualifikasi lawan Manila Rangers 7. ASEAN Club Championship mereka main 5. Berarti ada 11. 7 tambah 5, 12. Apakah nantinya pemain-pemain asing yang nantinya tidak didaftarkan di I-League bakal pasti bermain di
kejuaraan Asia, entah itu ACL tuh ataupun Asian ACC. Club Championship. Kita akan melihat sekuat mana Persib mencoba meramu tim ini. Pasti kan kalau Igor Tolic ketika dia punya pemain, dia pasti pengen semua pemain-pemainnya main di 4 kompetisi yang Persib Bandung. Super League, I-League Cup, Asian Club Championship dan ACL tuh. Tapi kalau misalkan nanti lebih dari 11, artinya ada pemain-pemain yang didaftarkan di 34 laga di Super League. Ataupun at least 4 laga di I-League Cup, karena Persib Bandung akan mainnya dari babak 8 besar gitu. Nah ini cukup menarik, bagaimana nanti manajemen pasti akan berhitung, coaching staff juga akan berhitung dengan skuad yang ada, tetapi mungkin akan lebih oke atau akan lebih efektifnya lagi jika Persib memang punya 11 pemain yang semuanya bisa tampil di kompetisi domestik dan semuanya bisa tampil di kompetisi antar klub Asia. Karena kalau kita lihat, tadi saya bilang contohnya JDT punya lebih dari pemain asing yang sangat-sangat banyak dan bahkan yang didaftarin ada yang cuma spesial main di kejuaraan klub Asia. Pemain-pemain JDT ini kan mereka tahu main di ACL Elite pertandingannya lebih banyak dibandingkan ACL tuh. Apalagi mereka udah tahu mereka at least main sampai babak knockout. Itu mereka main lebih dari 8 game, 12 game. Lalu di ASEAN Club Championship juga mereka punya sampai final aja mereka berarti 9 game. Mereka punya 21 game. Sedangkan di kompetisi domestik mereka punya 3 kompetisi domestik. Pasti kan itulah kenapa JDT berhitung, oke lah kita punya pemain asing banyak. Ada yang nggak didaftarin di kompetisi domestik, ada yang didaftarin di kompetisi Asia. Tapi untuk Persib Bandung menurut saya akan lebih tepat, akan lebih efektif jika semua 11 mereka hanya memiliki 11 pemain asing, tapi 11-11 bisa dipakai semua. Bisa main di semua kompetisi. Karena menurut saya masih lebih ideal punya 11 pemain asing walaupun potensi punya pemain asing lebih dari 11 itu cukup besar. Ya, tapi kan membedakan adalah bahwa di Malaysia kompetisinya kan bukan cuma sekedar Malaysia Super League. Mereka punya FA Cup, Piala Liga, Piala dan sebagainya. Malaysia. Piala Malaysia. Sementara di Indonesia kan sejauh ini masih fokus cuma Liga Super aja gitu kan. Baru musim ini rencananya mau ada I-League Cup. Iya, I-League Cup. Artinya apa? Jangan sampai kemudian pembelian pemain yang terlalu banyak yang pada akhirnya banyak pemain gabut kalau menurut saya gitu kan, makan gaji buta doang kan, nggak ngapa-ngapain dan potensinya juga nggak terasa dengan kompetisinya yang tidak banyak. Beda kalau kemudian kayak di Inggris kan, ya kan, Inggris hampir setiap hari main bola gitu kan. Hampir setiap pekan main Iya, bola. bukan tengah pekan juga ada kan, mereka ada FA Cup, ada Itu Piala mungkin Liga, kalau pemain-pemain di Liga ada Inggris, Champion. udah saya istirahat dulu. Iya. Pasti ada tuh udah minta kayak gitu. Mungkin kalau di Indonesia kemarin pas cuma Super League doang, Bung. Kalau di Indonesia gini, Bib, nyerah dah. Kalau Indonesia sama Inggris beda. Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke. Inggris kan kecil. Indonesia capek di jalan. Sampai di akomodasi doang, benar-benar. Jadi balik lagi menurut saya sih cobalah kita konsisten dengan aturan gitu. Kita ini yang lemah dari kita adalah kita baru mau jalan tiba-tiba musim berikutnya berubah aturan, musim berikutnya berubah aturan, sehingga kemudian pondasi kompetisi sepak bola kita ini nggak kuat karena sewaktu-waktu berubah, bahkan bisa berubah di tengah jalan juga kan, kebijakan pemain U23 hilang kan di ya, musim depan. tiba-tiba musim depan hilang. Sebelumnya pernah U23 kebijakan tapi karena ada event akhirnya dihapus tengah jalan. Itu gitu, ya, kan? iya pernah saya. Nah, artinya hal-hal yang semacam inilah yang membuat akselerasi percepatan kompetisi baik itu dalam hal industri maupun hal prestasi ini menjadi jalan di tempat. Karena apa? Karena berubah-ubah aturan tidak konsisten itu gitu. Kita mau contoh misalnya Jepang. Kenapa mereka punya visi 2050 gitu kan. Jauh. Juara Piala Dunia. Kemudian bagaimana mereka membangun sistemnya dengan baik. Di kita kan nggak ganti pejabat, ganti sistem. Nah, ini yang kemudian membuat kita ini nggak punya filosofi bola loh. Ya kan? Apa? Nggak ada kita filosofi bolanya kan. Filosofi bola kita itu berubah-ubah di setiap siapa yang menjadi jabatnya. Dari zaman Villanesia, lalu sebelum Villanesia kita juga punya filosofi sepak bola. Ya, yang paling terkenal ya filosofi sepak bola Indonesia. Tiba-tiba pas pelatihnya ganti lagi. Nah, benar-benar. Ya kayak kemarin kan sama Sintayong gayanya gaya Korea, sama Kluivert ganti gaya Belanda gitu kan. Berubah-ubah terus. Dulu waktu zamannya misalnya sebelum Sintayong, zamannya Peter Wade, gaya Peter Wade, zamannya si Ivan Kolev gaya Ivan Kolev. Jadi enggak Aridel gaya Aridel. Jadi enggak punya filosofi. Kalau Itali gitu misalnya kan
Jelas, ya. punya filosofi jelas, siapapun pelatihnya ikut filosofi Italia atau tiki taka Spanyol gitu kan, yang akhirnya melakukan perubahan filosofi sepak bola kan akhirnya gagal. Contoh Brazil, sepak bola samba berubah jadi Catenaccio dan datang Carlo Ancelotti. Belanda kan. Iya, Belanda. Belanda kalau footballnya coba silang, tapi belum cocok dengan sistem permainan karena Pragmatis, ya. dari grassroots kan mereka udah dicekokin Dan yang filosofi. balik lagi ke level klub, ini kan terkait juga, makanya aspek selain infrastruktur tadi yang kita bicarakan, aspek sportingnya juga ini harus benar-benar diseriusin oleh semua klub profesional kita. Itu kan yang EPA mau main, cari pemain baru sana sini. Mereka tidak membina tapi mencari. Ngambil, gitu. Nah itu yang bayar gitu kemudian membedakan dengan misalnya Barcelona dengan La Masia-nya, ya kan. Mereka punya proyek-proyek. Artinya itulah yang kemudian harusnya difokuskan oleh federasi kita, oleh LIB, bagaimana klub-klub profesional bukan cuma sebatas jargon, tapi benar-benar profesional gitu kan. Klub yang misalnya jangan sampai ada klub yang ganti nama tiba-tiba, ya kan, atau udah ganti nama pindah lokasi home base, udah pindah home base, nggak jadi ada di home base itu, pindah lagi ke home base yang lain gitu kan. Jadi namanya jadi rancu gitu kan. Ada nanti misalnya Adiaksa Kalteng Bekasi kan gitu kan. Dulu ada inget Persipasi, ada 3 Persipasi Bandung Raya. Persipasi Bandung Raya. Kocak tuh ya. Bekasi tapi Bandung. Tapi Bekasi dari Bandung. Bang, ini kan kita tahu Persib kencang banget dikaitin sama Mariano Peralta kan. Iya. Peralta kan sempat diumumin Sintayong Betul. JJ lebih tepatnya. JJ yang ngomong katanya, tapi berdasarkan apa yang diomongin Sintayong ya. JJ bilang katanya Coach Sin seneng karena setelah mendengar Mariano Peralta sudah dikontrak. Tapi kan nyatanya sampai hari ini belum diumumkan oleh Persija dan bahkan kabarnya malah membelot ke Persib Bandung. Kita asumsikan lah Peralta ke Persib. Berarti kan Persib ya harus melepas salah satu pemain asing yang ada saat ini. Tapi kita nggak ngebahas siapa yang bakal dilepas, kita ngebahas kira-kira seberapa besar sih kontribusi yang bakal diberikan oleh Peralta jika memang benar gabung Persib Bandung. Bisa nggak sih nih pemain terbaik Super League musim lalu ini ngangkat Persib Bandung di Asia gitu Bang? Karena kita tahu Persib, ini kata Adam Alis nih dalam sesi latihan Persib Bandung beberapa hari lalu ditanya target Persib musim depan apa kata dia. Kalau target pribadi saya nih katanya pengen lolos final ACL 2 kayak gitu. Nah, ini dengan adanya Peralta bisa nggak Persib Bandung? Ya harusnya seperti itu. Jadi gini kan, Peralta itu salah satu keinginannya adalah main di kompetisi Asia. Makanya kemudian ada sempat sudah ada kesepakatan dengan Persija batal karena ternyata ada tawaran juga dari Persib gitu kan. Sehingga menurut saya ya 90% Peralta sebenarnya ke Persib gitu kan, karena dia punya keinginan main di kompetisi Asia gitu, salah satu target. Dan seorang pemain bola ya harus seperti itu gitu, punya target yang tinggi, jangan cuma sekedar katak dalam tempurung, juara liga udah merupakan seperti juara dunia gitu kan. Nah ini yang harus dipikirkan. Jadi menurut saya Persib juga orientasinya ke depan adalah orientasi bagaimana membangun klub ini menjadi raja Asia, bukan lagi raja domestik gitu kan. Nah salah satu kehadiran Peralta, saya pikir Persib kemarin-kemarin benar dia hat-trick juara, tapi Persib masih kehilangan sosok Ciro Alves. Ya kan, salah satu pemain yang sangat luar biasa di Persib ketika Ciro Alves pindah ke Malut. Ada sisi lain yang kemudian hilang di Persib, masih kosong. Dan sosok Peralta dengan kemampuan yang dimiliki saat ini, saya pikir salah satu pemain yang versi menurut saya Ciro Alves gitu ya. Iya, penggantinya Ciro Alves dan Persib pemain yang benar-benar dibutuhkan Persib. Memang Persib punya Beckham Putra, punya Saldi Ramdhani, atau misalnya Bergunyo bisa, ada juga beberapa William Barros juga bisa. Tapi dengan gaya mainnya yang lebih akseleratif, yang bisa menjelajah semua lapangan. Nah, sosok itu punya di Peralta gitu kan. Dan Persib membutuhkan itu. Saya pikir memang Persib sudah mulai harus berpikir bahwa beli pemain berdasarkan kebutuhan, jangan sampai kemudian menumpuk pemain gitu kan. Nah, posisi yang paling rawan di Persib saat ini menurut saya sesuatu yang gelandang bertahan. Ya kan, Marklock sudah berumur gitu kan. Nah, itu juga harus bertahan, jangan kemudian beli pemain menyerang semua, pertahanannya jadi kocar-kacir juga gitu. Kalau melihat Persib Bandung kan dengan Igor Tolić ini kan sebenarnya pelatih baru tapi rasa lama, dalam artian Igor Tolić udah bersama tim Persib Bandung nih 2 musim. Kita belum tahu apakah dia akan menjadi suksesor dalam artian akan melanjutkan terahnya Boyan Hodak, apa dia punya cara bermain yang berbeda. Kita harus melihat ketika nanti laga pertama Persib mungkin di Piala Presiden. Tapi kita juga harus ingat Persib ini kan tipe permainannya kan atraktif dan menyerang ya. Maksudnya dalam artian dia coba
bisa balancing dalam artian ketika dia tahu lawannya punya permainan yang atraktif, dia cukup adaptif dengan permainan. Ketika ditangani oleh Boyan Hodak, coba bermain counter defense. Tapi ketika lawannya dianggap secara kualitas di atas kertas di bawahnya, mereka coba menyerang abis-abisan. Dan memang dengan komposisi yang dimiliki oleh Persib saat ini, memang without Peralta aja mereka bisa hat-trick. Tanpa Peralta aja misalnya hat-trick. Ini kita bicara di atas statistik nih, tapi dengan kehadiran Peralta jelas pasti ada target yang lebih tinggi. Apalagi Persib sangat mengidamkan ke trofi kejuaraan antar klub Asia, entah itu ASEAN Club Championship yang mungkin dianggap lebih realistis dibandingkan ACL tuh. ACL tuh mungkin tetap jadi target, tapi ASEAN Club Championship ya sesama klub ASEAN seharusnya secara kalkulasi lebih lah dibandingkan ACL tuh yang nanti akan ketemu tim dari West Zone atau East Zone aja cukup berat gitu. Tapi ya apapun bisa terjadi. Tetapi dengan kehadirannya Peralta jelas akan menambah amunisi. Apalagi kalau kita lihat Peralta ini kan penyerang left winger forward ya, pemain yang starting pointnya ada di sayap kiri, tetapi ketika bermain dia bisa menjadi free roll pertama, bisa melakukan cutting inside. Itu yang sering dilakukan ketika bermain untuk Borneo. Makanya gol dan asisnya ini double digit, harusnya kita katakan selama 2 musim bahkan dia gol dan asisnya luar biasa. Tapi harus diingat sayap kiri Persib di musim lalu ada Beckham yang menyisir di sana. Masih ada nama, ingat Ragnar Oratmangun menyerang sayap kiri, yang artinya Persib kalaupun mengambil pemain harus bisa menempatkan pemain-pemain tersebut sesuai dengan porsinya. Jangan sampai mubazir punya pemain bagus tapi hanya main ya minute play, kita bicara minute play ya, minute play karena memang secara kasat mata terlihat dari minute play-nya nggak banyak gitu. Harusnya lebih efektif dan jelas Persib pasti akan berhitung dengan kehadirannya Peralta. Mungkin akan ada satu pemain asing kalau menurut saya yang akan dikorbankan oleh Persib Bandung. Tapi kita nggak bicara siapa yang dikorbankan. Tapi kalau saya melihat apakah Persib butuh Peralta, menurut saya sama-sama butuh, dalam artian Persib butuh amunisi tambahan untuk menghadapi kejuaraan antar klub Asia, sedangkan Peralta juga butuh untuk satu tim yang bisa mewujudkan forecastingnya dia untuk bermain di kompetisi antar klub Asia. Walaupun di Borneo sebenarnya bisa juga kan. Bisa di ACGL kan. ACGL, cuma memang levelnya di bawah ACL 2. Ini kita tahu selain Persib Bandung, klub yang lagi gila-gila nih bursa transfer ada Persija Jakarta kan. Total sampai hari ini kita syuting Kamis 16 Juli. Sudah ada 7 pemain tuh. Ada pertama ada Victor Detan, Arhan, Akil Safik, terus juga ada Kerry Memija, Dennis Kollinger, Radovan Pankov, sama Kyo Yoshino. Berarti ada 7 pemain, 4 asing, 3 lokal. Melihat fenomena ini nunjukin kalau strategi transfer Persija lebih ganas ketimbang Persib Bandung atau seperti apa, Bang? Justru saya melihatnya, saya sedikit meragukan. Meragukan gini, ini mayoritas pemain yang direkrut adalah pemain-pemain dari Eropa Timur. Ya kan ada Pankov dari Serbia, kemudian tadi Dennis Kollinger Kroasia, Kerim dari Bosnia gitu. Kita tahu tidak banyak pemain dari Eropa Timur gitu kan yang sukses di klub Indonesia gitu. Kalau misalnya yang terbatas ya Simic lah, atau zaman dulu Dejan Glucevic. Selebihnya kan banyak yang nggak sukses. Di Persija kan beberapa kali juga pernah mendatangkan pemain-pemain Eropa Timur yang juga tidak sukses. Misalnya Maciej Gajos kan nggak sukses juga. Kemudian Zelimir Parkas, Kudela, ini kalau Kudela lebih ke umur mungkin saat itu. Iya artinya gitu. Ini kan akan jadi sedikit problem gitu. Jadi menurut saya belum melihat, walaupun punya nama-nama besar pemain-pemain itu, bahkan ada yang pernah dibilang pemain timnas Kroasia gitu. Masalahnya kan nama besar juga tidak menjamin dia bisa main maksimal kalau tidak bisa beradaptasi dengan cepat. Dan Persib sudah beberapa kali gagal mendatangkan Persija gagal memaksimalkan pemain-pemain yang berasal dari Eropa Timur kecuali Marco Simic. Tapi Marco Simic kan berbisanya juga kurang enak gitu kan, sampai kemudian kasus di FIFA dan Persija akhirnya terpaksa mempertahankan hanya untuk win-win solution, tidak bayar kompensasi yang terlalu mahal. Nah, ini yang menurut saya adalah tanda tanya besar buat Persija, apakah dengan pelatihnya Sintayong, apakah ini paketannya Sintayong atau ternyata di luar Sintayong ada orang yang kirim paket ini gitu. Nah, ini kan yang biasa di sepak bola Indonesia, ada misalnya ada kelompok tertentu yang udah mempaketkan pemain-pemain ini, ternyata nanti bukan seleranya Sintayong. Nah, itu kan akan jadi repot ketika jadi, ada satu kalau Bang Akmal ada penilaian ini pemain ini bukan 100% pilihan Sintayong gitu. Ada kemungkinan
ya ada kemungkinan semacam itu gitu kan. Termasuk Peralta kan bukan pilihan Sintayong juga, walaupun dalam bahasa diplomasinya saya senang kedatangan Peralta walaupun dari mulut JJ gitu kan. Tapi kan itu bahasa diplomasi. Oh, ujung-ujungnya nggak jadi Iya, juga. bisa jadi kan. Problem sepak bola di kita, di klub-klub kita adalah pertarungan antara manajemen dengan pelatih dalam perekrutan pemain. Ini yang kemudian membuat ada banyak klub yang tidak sukses dengan rekrutannya, karena ada yang kemudian orang dijadiin koki, mau bikin nasi goreng tapi yang dikasih bumbu kredok kan kagak nyambung gitu kan. Nah itu yang kemudian menjadi problem. Ada posisi di kita tuh ada posisi manajer yang masih cawe-cawe urus rekrut pemain. Padahal kalau di luar negeri itu kan manajer coach kan, langsung coach jadi manajer. Ataupun kalau ada manajer yang ngurusin masalah-masalah umum gitu kan, apa namanya kebutuhan pemain dan sebagainya, tidak dalam proses misalnya transaksi pemain-pemain yang dibutuhkan. Nah, ini yang masih menjadi menurut saya masih jadi problem di sepak bola kita, di mana ada pertarungan posisi manajer dengan posisi pelatih dalam hal perekrutan pemain yang membuat tim itu akhirnya gagal. Iya, kalau menurut saya tambahannya adalah memang itulah yang dibutuhkan setiap tim. Ini adalah satu posisi yang sangat krusial, banyak dimiliki oleh klub-klub besar di Eropa, tapi di Indonesia nampaknya masih cukup tidak familiar atau asing, yaitu sport director. Karena sport director itu kan adalah posisi yang menentukan filosofi, gameplay tim. Suatu tim mau bermain seperti apa. Mulai dari sport director menunjuk pelatih, nanti tim itu akan bermain seperti apa, nanti sport director yang akan menyiapkan pemain-pemain ini, walaupun pemainnya mungkin bukan pilihan dari pelatih, tetapi setidaknya generik dengan apa yang diinginkan oleh pelatih. Itulah makanya gunanya sport director di Persija ada nggak sih? Sport director ada. Siapa? Mas Bambang masih bisa jadi masuk sport director, manager, tapi memang itulah digunakan semuanya yang tidak hanya Persija seharusnya, tapi klub-klub di Indonesia lainnya punya sport director. Tapi saya kalau mungkin Bung Akmal agak meragukan karena wajar, karena mereka masih tahun pertama rata-rata. Tapi kalau saya melihat mungkin ini dari ciri permainannya Sintayong, kita jujur semuanya tahu Sintayong ketika melatih Indonesia selama 5 tahun. Cara permainannya Sintayong kan kita tahu seperti apa. Balancing, pertahanan kuat, counter attack-nya juga mematikan. Kalau saya melihat kemarin yang didatangkan oleh Sintayong kebanyakan adalah mostly pemain bertahan dan back sayap. Ini kan ciri khasnya Sintayong dulu, menumpuk back sayap kanan kiri dan juga menumpuk pemain bertahan, pemain center back gitu, bisa kita bilang defender. Tapi kita akan melihat juga perkembangannya, apakah memang ini ternyata ketika Persija baru latihan 2-3 kali sampai kita taping kali ini. Apakah pemain tersebut bisa adaptasi dengan keinginan Sintayong, bagaimana Sintayong juga menyiapkan tim ini. Tapi kalau saya melihat ada optimisme tersendiri dengan pemain-pemain yang didatangkan. Karena kalau saya melihat filosofi Sintayong selama membela tim nasional Indonesia dan dengan pemain-pemain yang datang saat ini hingga terakhir Kyohei Yoshino, ini saya melihat ini sesuai dengan setidaknya filosofinya Sintayong akan bermain seperti apa dan membutuhkan pemain seperti apa tipenya. Tapi gini, yang membedakan adalah Sintayong di timnas beda dengan di klub. Gitu. Kalau di timnas kan eventnya juga tidak rutin setiap minggu. Ya itu challengingnya ya. Challengingnya seperti itu. Jadi saya melihat Sintayong ini seperti makan buah palapa gitu. Gitu kan kayak Gajah Mada gitu, dimakan mati ibu, tidak dimakan mati bapak. Artinya gini, Sintayong ini mempertaruhkan karirnya. Dia kan orang semua masih mengidolakan dia sebagai pelatih tim sukses di tim nasional gitu. Tapi kalau kemudian di Persija dia gagal, misalnya membawa Persija juara 6 kali pertandingan, 6 kali hasilnya buruk, gitu. Itu kan akan menjatuhkan, kelar itu nama besar Sintayong gitu. Tapi kalau kemudian dia bawa nama Persija sukses, maka gemuruh lagi, bring back Sintayong untuk timnas pasti kencang gitu. Jadi ini sebenarnya pertaruhan, dan ditambah lagi misalnya ya harus juga kita lihat juga kurikulum vitanya. Sintayong kan juga belum pernah sukses menangani klub gitu. Kalau timnas ya tim dia belum nasional pernah juara liga ya. Betul. Kalau Liga Champions Asia sebagai pemain kan. Enggak sebagai pelatih 2011. Betul. 11. Baru 11 ya? Siang 6 Ilwa cuma. Terus abisnya kan Hyundai kan juga tidak begitu sukses kan. 2 bulan selesai. Artinya ini pertaruhan buat Sintayong. Jadi menurut saya juga pertaruhan juga untuk pemain-pemain yang didatangkan gitu. Seperti saya katakan tadi, misalnya apakah pemain ini bisa cepat adaptasi? Karena Sintayong dengan gaya main yang dibilang oleh Labib tadi, yang mengandalkan power, kan artinya butuh latihan fisik yang mumpuni. Sementara endurance. Sementara waktu untuk membangun itu apakah cukup di klub? Ya kan yang
interval waktu kompetisinya cepat. Lain sama timnas. Hari ini timnas main, 3 bulan kemudian baru main. Ada jeda waktu yang kemudian bisa mempersiapkan segalanya. Tapi kalau di klub kan sudah hari Minggu ini main, minggu depan udah main lagi. Evaluasinya harus cepat. Dan ini yang kemudian menurut saya salah satu problem yang mungkin dihadapi Persija. Ditambah lagi pasti tuntutan supporter juga kan ikut mempengaruhi psikologi pemain juga. Apalagi kalau pemain itu tampil tidak maksimal gitu. Jadi menurut saya kalau nama-nama kurikulum vitae pemain-pemain yang didatangkan, saya tidak ragu gitu. Saya ragunya adalah apakah bisa cepat beradaptasi dengan di tim ini, termasuk misalnya Pratama Arhan akan bersaing dengan Doni Tri Pamungkas, ya kan? Akan ada satu posisi yang dipersaingkan oleh 2 pemain lokal kita. Belum kalau Sen Patinama benar bertahan, misal kalau bertahan ya. Tapi saya nggak yakin Sen Patinama bertahan. Sen Patinama kemungkinan dilepas. Mauro Zilstra kemungkinan dilepas. Kalau saya nih, ya karena ini aja tebak-tebakan aja. Yang rumor kita dengarkan aja. Andri Tani udah pasti, Hanif Sabandi dilepas. Hanif gitu kan. PSS ada resmi. Sudah diresmikan. Artinya kan ada beberapa pemain yang Persija mau regenerasi ini kan dengan pemain-pemain lebih mudanya dia lagi, nanti dilapisi oleh pemain-pemain asing yang secara kualitas bisa gendong Persija. Tapi ini Bang, STY kan juga bawa gerbong pelatihan ya kan, kayak Cho In-chol, Yo Jae-hoon, terus juga ada Shin San-gyu, ada Kim Jong-jin juga kan, JJ juga. Nah itu bisa membantu proses bonding dia sama tim nggak? Kalau bonding sama tim mungkin bisa, karena Sintayong kan sudah lama di Indonesia. Tapi masalahnya adalah apakah pemain asing yang baru yang bisa cepat bonding, itu yang masalah gitu kan. Beda bahasa, kemudian beda kultur, beda budaya, ya itu kan yang menjadi problem. Kalau kemudian itu bisa diatasi, itu kan Persib saja punya pemain bagus, tapi misalnya Barba gitu kan nggak betah sebenarnya di Persib. Tapi karena dia profesional, dia akhirnya bisa sampai selesai sampai akhir musim tanpa mengurangi kualitas di lapangannya. Ada juga kan pemain yang tidak seperti itu, biar juga cepat-cepat dilepas. Ya, kan banyak juga pemain yang seperti itu. Nah itu yang kemudian akan jadi problem. Bukan cuma Persija aja, klub-klub lain juga akan punya problem yang sama. Jadi menurut saya adalah apalagi ditambah sekarang kan tuntutannya Persija harus juara. Ya kan targetnya seperti itu. Nah itu juga kan akan secara psikologis akan memberikan beban. Mungkin Persib gitu kan lebih nating tulus, gue udah 3. Ya kalau Persija kalau lu bisa lu ambil piala dari gue. Kan istilahnya gitu kan. Tapi ada prosesnya sih. Saya melihat mungkin saat ini satu hal yang cukup menarik adalah Persija kan besok akan main di Piala Presiden. Menurut saya itu cukup baik untuk menambah bonding tim. Bagaimana Persija sudah sejauh mana sudah mempersiapkan tim menjelang Super League nanti. Tapi Bib, di Piala Presiden, baik Persija maupun Persib tidak akan memainkan pemain utamanya. Iya, tapi setidaknya gameplaynya dari Sintayong udah tahu ke arah mana, walaupun pemainnya seperti apa. Karena kalau kita lihat Sintayong ketika membesut timnas juga kan siapapun yang main, yang penting gameplay cara mainnya timnas tuh nggak berubah. Cuma yang penting orangnya bisa mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh Sintayong. Itu mungkin yang menjadi nilai plus buat Persija, karena tahun lalu kan Persija tuh nggak banyak melakukan yang namanya uji coba terbuka, bahkan uji coba yang bahkan high intensitasnya tuh nggak tinggi seperti Piala Presiden. Kita tahu Piala Presiden walaupun tajuknya pre-season, tapi ketika udah di atas lapangan sih layaknya Liga Champions Asia gitu. Tapi ada kutukan Beb, yang juara Piala Presiden nggak bisa juara Liga Indonesia. Tapi Persija bisa mematakannya 2018 ketika juara Piala Presiden. Persija aja yang bisa kutukan. Tapi kalau menurut saya kalau pre-season ini spesialisasinya Arema. Iya. Makanya Arema diajak terus. Iya. Karena Arema gitu, kalau ada hadiahnya besar dia pasti. Wah, gacor deh. Karena ya kita wajar lah, Piala Presiden main cuma 4, bahkan sekarang sudah semakin sedikit, main cuma 5 kali sampai final. 11 hari maksudnya. Cuma 11 hari, 12 hari. 3 di grup, semifinal sekali, final sekali. Main 5 kali, hadiahnya mungkin 6 miliar. Lebih dekat seperti juara satu musim di Super League gitu. Tapi kita bicara lagi ya, kalau misalnya memang visinya ketika mengikuti pre-season Piala Presiden memang untuk mengembangkan tim, itu cukup baik. Karena memang sebagaimana kita tahu, pre-season Piala Indonesia juga bisa menghadirkan intensitas yang cukup tinggi, dan ini cukup baik sebenarnya bagi klub asal pemain-pemainnya tidak cedera. Itu yang sebenarnya ditakuti oleh pelatih masing-masing klub ya, takutnya pemainnya cedera ketika mengikuti pre-season yang intensitasnya tinggi seperti Piala Presiden. Tapi balik lagi, apakah Sintayong bisa memanfaatkan pre-season ini untuk semakin memperkuat cara bermainnya dia untuk Persija di musim mendatang? Karena ngelihat Sintayong sepertinya dia akan banyak menumpuk pemain-pemain yang sepertinya cukup
penting di dalam tubuh tim Persija. Seperti saya lihat, saya sepertinya nggak ada masalah deh ketika Persija punya Pratama Arhan, punya Doni Pamungkas, punya Sen Patinama di posisi left wing back. Karena kalau kita breakdown dari tiga pemainnya, ketiga pemain ini kecuali Pratama Arhan cukup versatile. Sen Patinama di Buriram aja main sebagai left midfielder. Sedangkan Doni Pamungkas ketika bersama Sintayong sejak usia muda bisa bermain sebagai left center back, bisa sebagai left winger forward, yang artinya walaupun starting point-nya atau pemain ini berposisi sebagai left back, tapi bisa kalau versatile ini kan cukup baik buat Sintayong bisa memanfaatkan pemain-pemain ini ketika Sintayong butuh skema A, B, C, pemain tersebut cukup versatile. Itulah gunanya pemain versatile yang diinginkan oleh Sintayong. Tapi asal Sintayong tidak berada dalam bayang-bayang Persib. Nah, Ya, itu jadi problem kan. Ketika kemudian ada dalam bayang-bayang Persib itu akan jadi tekanan. tapi ini Bang, jadi tekanan besar nggak sih bagi Sintayong, pelatih yang dulu ketika pertama kali datang ke Indonesia kita tahu, wah ini pelatih yang pernah ngalahin Jerman gitu. Tapi sekarang ketika dia balik lagi ke Indonesia dalam hal ini melatih Persija, asumsi orang udah berbeda nih karena wah ini pelatih gagal nih. Dibilang gagal karena di Ulsan Hyundai itu kan nggak sampai 10 pertandingan kalau nggak salah. Cuma dalam 2 bulan dia dipecat gitu dari Ulsan Hyundai. Kita tahu Ulsan Hyundai kan tim sebelum dilatih Sintayong itu tim langganan juara kan. Betul. Tapi ketika beralih pelatih dari Hong Myung-bo ke Kim Pan-gon sempat juara karena si Kim Pan-gon cuma ngelanjutin kan. Lanjutin beberapa game Doang. Terus ketika musim bergulir di full dilatih Kim Pan-gon akhirnya gagal, pecat, akhirnya Sintayong masuk. Sintayong gagal juga tuh. Nah ini jadi beban nggak bagi Sintayong? Ya pastinya seperti saya katakan tadi, ini pertaruhan buat nama besar Sintayong yang orang melihat bahwa dia sukses dan punya penggemar banyak gitu kan. Artinya problem sangat berat tentunya, ini tantangan yang tidak mudah buat Sintayong. Kalau dia bisa sukses membawa Persija juara, ya artinya dia orang yang bilang Sintayong pelatih gagal di klub akan terjawab kalau dia sukses bersama Persija. Tapi 6 pertandingan awal akan dilihat di sana kan. Kalau kemudian gagal, Luis Mia aja mantan pelatih tim nasional Indonesia juga tidak kemudian tidak sampai 5 game langsung di-cut saat itu oleh Persib Bandung. Artinya bukan mustahil punya problem yang sama nantinya. Nah, inilah yang menurut saya yang harus benar-benar dipersiapkan oleh Sintayong bersama tim kepelatihannya, bagaimana membangun Persija dengan visi besarnya untuk jadi juara gitu. Sementara sebelumnya Persija juga kan punya pelatih-pelatih yang punya nama, Thomas Doll kurang apa nama besarnya gitu kan, tapi disebut akan 3 tahun di Persija, tapi belum sampai 3 tahun sudah dilepas juga karena dia alasan keluarga. Karena kan di Indonesia gitu selalu alasan keluarga, padahal sebenarnya itu adalah alasan yang paling paling mudah untuk dikeluarkan agar tidak terjadi kegaduhan, bahwa sebenarnya dipecat gitu kan. Kan sama Luis Mia kan waktu itu juga alasan keluarga juga gitu kan. Sampai kemudian sekarang Boyan Hodak juga salah satunya alasan keluarga juga. Bener. Padahal misalnya salah satunya bukan mustahil, ini terkait perbedaan visi tentang Boyan Hodak kan sempat mengeluhkan lapangan latihan Persib gitu. Ketika kemudian keinginannya tidak terpenuhi, bisa jadi itu salah satu penyebab. Tapi kan orang Indonesia paling suka menutup-nutupi itu. Jadi segala sesuatu yang keluar dianggap yang baik-baik saja. Tapi sudah waktunya memang sekarang sebenarnya ya dibuka secara transparan aja. Kalau pemecatan ya pemecatan gitu. Nah, ini yang menurut saya akan ada problem di Persija bersama Sintayong ya, selain problem pemain. Jadi Persija kan selama ini juga punya problem yang tidak kalah beratnya, pindah-pindah stadion. Kalau lapangannya dipakai gitu kan. Nah, ini kalau Persija bisa konsisten main di J1 musim, itu keuntungan dan peluang untuk menjadi juaranya bisa. Tahun kemarin kan sempat dijanjikan juga sama gubernur. Tapi nyatanya di tengah jalan kan dia harus pindah juga. Tapi kan pas musim lalu pengen nambahin aja ya, semenjak musim 2022-2023 Persija main di Jakarta paling banyak itu musim lalu 2025-2026. Ini based on data ya. Biasanya di Patriot ya. Biasanya kan di Patriot. Patriot bukan Jakarta, dimanapun itu di Jawa Barat, di Bekasi. Tetapi memang ketika Persija main di Jakarta pasti akan lebih menguntungkan. Dan di musim 2025-2026 Persija itu main di Jakarta 14/17, artinya hampir 80%. Walaupun idealnya 17/17 alias 100%. Dan saya melihat ini kan satu perkembangan yang luar biasa ketika dari musim 2022-23 itu baru cuma 5 kali, 6 kali. Betul. Dan saya melihat memang tambahan untuk dari Bang Akmal tadi mengatakan bahwa memang bermain di Jakarta, menurut saya entah itu di GBK, entah itu di JIS akan sama
membuat Persija ini dengan kekuatannya tuh seperti main 12 pemain gitu dengan dukungan dari supporter ya. Jadi menurut saya untuk kedepannya yang penting main di Jakarta dulu buat Persija Jakarta entah dan di karena memang Persija pada dasarnya mendaftarkan GBK sebagai home base-nya dan juga JIS sebagai home base-nya. Jadi tidak ada masalah walaupun main di GBK ataupun main di JIS nantinya. Tapi nih Mas Labib, sedikit soal Persija nih. Kita tahu Persija kayaknya soal transfer seakan-akan ya dalam tanda kutip kayak ngikutin Persib Bandung nih. Ketika Persib gacor banget pakai pemain Brazil, Ciro Alves, DDS, akhirnya di musim depannya Persija datengin Maxwell, datengin Alano, lah. Terus ketika Persib datengin Luka Menalo, terus juga bahasa Sekulis, terus juga Persija kayak seakan-akan ya pakai pemain Eropa Timur juga kan. Lebih tepat juga Bosnia, ada Karim Memija juga. Terus bahkan satu tim tuh. Bahkan satu tim kan. Dengan Luka Menalo sempat di Bosnia U21 kan sempat satu tim kan. Terus juga ada beberapa kesamaan lagi lah. Ketika Persib Bandung datengin Gakuto Tsuda, Persija juga datengin Kyohei Yoshino. Nah kalau Mas Labib melihat sendiri ini sebuah kebetulan atau seperti apa nih? Ya, melihat mungkin persiapan persaingan juga ya. Melihat mungkin ternyata untuk juara di Super League mungkin butuh pemain-pemain yang juga memiliki endurance yang bagus selain tekniknya oke, tapi pemain yang punya daya jelajah yang tinggi. Dan kita tahu pemain-pemain Balkan, pemain-pemain Asia Timur ini spesialis pemain tempur dalam artian mereka siap bermain sepanjang 2 kali 45 menit tanpa kehilangan kekuatan stamina yang mereka miliki. Dan memang kalau kita lihat ini mungkin kebetulan aja kali ya kalau saya melihat, tapi memang kalau dari kualitas yang dibawa juga kedua tim ini mendatangkan pemain menurut saya BBB, bukan Balkan biasa, pemain-pemain yang punya CV yang cukup mentereng, bahkan beberapa seperti Luka Menalo ini cukup aktif di tim nasional Bosnia. Karim Memija juga di timnas U21 juga menjadi andalan. Bahkan infonya gelandang terbarunya Persija yang nantinya akan didatangkan, info terakhir kan Stefan Loncar. Stefan Loncar juga ini pemain aktif. Lebih dari 10 caps bersama 11 bersama tim nasional Bosnia yang artinya punya level yang cukup sama dengan Luka Menalo bahkan. Dan saya melihat mungkin ini adalah bentuk dari persiapan dari kedua tim, bentuk keseriusan dari kedua tim untuk menyongsong musim yang mendatang. Ini mungkin juga bagian dari evaluasi tim karena pastinya ketika tim sudah hampir selesai bertanding di setiap musimnya itu manajer ataupun manajemen sudah melakukan evaluasi. Jadi mungkin sekitar di pekan 27 28 itu sebenarnya manajemen tuh udah tahu pemain yang bakal dicoret, pemain yang bakal dipertahanin dan melihat juga trennya seperti apa sih di Super League Indonesia, pemain seperti apa sih yang dibutuhkan. Dan memang saya harus akui selain punya teknikal yang tinggi di Super League Indonesia dan kita tahu bagaimana Liga Indonesia yang kalau main setengah 4 sore itu kan rasanya kayak main sama aja kayak main setengah 12 siang gitu, panasnya, lembabnya seperti apa. Dan memang pemain-pemain yang punya endurance yang bagus inilah, dan kita tahu memang Balkan dan juga Asia Timur ini terkenal pemain-pemain yang punya endurance yang kalau istilahnya itu pemain dengan 3 paru-paru ketika bertanding. Dan memang ini bentuk ini aja sih keseriusan dari kedua tim untuk mendatangkan pemain-pemain yang setipe dalam tanda kutip. Ya kalau saya sih lebih ke ini ya, tadi seperti saya pertanyakan, berapa banyak pemain asal Eropa Timur yang sukses di Indonesia? Karena oke, mereka punya kekuatan fisik, stamina ya, Polandia, kemudian Kroasia. Cuma kan iklimnya beda, di sana dingin, di sini panas. Apakah kemudian bisa beradaptasi? Misal di Persija dulu juga ada Ivan Bosjan, gagal juga. Persib misalnya punya Mateo Kocijan, gagal juga. Yang sukses dari Persib misalnya pemain asal Eropa Timur kan Pujovic aja, selebihnya gagal semua. Dulu juga ada Polandia, Mariusz Muharski dan 2003 tuh iya kan? Awal-awal ya. Tidak bisa juga gitu. Jadi saya tuh masih meragukan apa dia hebat di Eropa Timur di negara dia, apakah di Indonesia bisa? Nah, itu yang kemudian menjadi tanda tanya karena iklimnya berbeda dan juga bahasa adaptasi beda. Jakarta misalnya panas kan, beda sama Bandung yang dikit. Makanya kemudian pemain-pemain dari Itali ketika main di Jakarta itu nggak sesukses main di Bandung dengan udara yang berbeda gitu. Bandung kan termasuk sukses mendatangkan pemain-pemain dari Italia, tapi Bandung tidak sukses untuk kemudian mendatangkan pemain-pemainnya itu dari Eropa Timur. Nah itu yang menjadi problem yang bisa juga akan dialami oleh Persija juga. Pemain-pemain yang datangkan sekarang ini punya nama besar, ada yang main di luar SWA kan kalau nggak salah kan. Tapi apakah itu bisa kemudian jadi jaminan? Sebagai contoh, Levin Kurzawa kan PSG, Michael Essien, Chelsea, Madrid. Tapi kemudian
terakhir misalnya kawan kita Raja Nenggolan, ya kan, dia punya nama besar, bahkan pernah main di klub-klub besar. Tapi nggak juga menjamin mereka akan sukses. Bahkan dulu ketika misalnya masih ada marquee player gitu kan, berapa marquee player yang sukses? Saya melihat cuma Peter Odemwingie aja yang kemudian terbilang sukses. Selebihnya ya cuma sebagai pemanis saja. Nah itu yang kemudian menurut saya yang masih bisa tantanya, apakah pemain-pemain yang didatangkan ini, apalagi dia adalah pemain baru, bisa cepat beradaptasi sehingga bisa membawa misi klubnya masing-masing. Jadi menurut kebetulan ada kemiripan Persija gitu. Ya moga-moga prestasinya juga mirip-mirip gitu kan. Bisa bersaing seperti musim kemarin. Musim kemarin terbilang seru menurut saya karena ada persaingan antara Persija Persib gitu. Tapi musim depan akan ada tambah lagi satu Persebaya. Wah, ini akan sangat seru gitu kan. Artinya perserikatan ini akan berlomba tentunya untuk bisa kembali menjadi Bang Akmal sebelum syuting bilang nih Persija kayak Argentina Spanyol. Nah, ini kita tahu kan final Piala Dunia 2026 mempertemukan antara Argentina melawan Spanyol yang akan main di hari Senin tanggal 20 Juli ya. Gimana prediksinya, Bang? Ya, ini menurut saya finalissimo. Kan dua-duanya kan yang satu juara Copa America, yang satu juara Euro, baru saja juara Euro ya. Finalissimo yang sebelumnya finalissimo tim pertama yang memenangkan adalah Argentina ketika berhadapan dengan Italia. Jadi ini sebenarnya ya final yang cukup ideal. Dua tim dengan karakter yang berbeda karena dari benua yang berbeda gitu kan. Tapi saya melihat ini pertandingan yang pastinya akan seru karena ada dua ikon. Satu ikon lawas yang segera akan mengakhiri masa karirnya bersama tim nasionalnya, Lionel Messi. Ada satu pemain yang disebut the next Lionel Messi, Lamine Yamal, ya kan, yang kemudian menjadi ikon di partai final ini gitu. Walaupun sebenarnya tadinya orang berharap akan ada terjadi ulangan final Perancis yang saya pakai ini yang gagal gitu lawan itu akan menjadi ulangan final 1986 1990 yang gantian menjadi juara waktu itu kan. Artinya kalau melihat ini saya tuh lebih suka cocokologi Bur gitu kan. 2010 kan saya liputan Piala Dunia. Cocok loginya itu hampir mirip dengan Spanyol perjalanan saat ini. Spanyol datang waktu itu sebagai juara Eropa, kemudian juara dunia 2010. Sekarang juga datang sebagai juara Eropa, bukan mustahil jadi juara dunia lagi. Di laga pembuka juga nggak menang. Laga pembuka di sana waktu itu kalah 0-1 dari Swiss, sekarang 0-0 dari Cape Verde. Kemudian Shakira ada di sana juga gitu kan. Dulu saya menjadi saksi sejarah perjalanan cinta Shakira dengan Gerard Pique gitu. Sampai sekarang sudah bercerai. Yang berikutnya partai pembukanya sama Afrika Maroko. Kemudian hanya ada 8 pemain Barcelona 2010 sama sekarang. Kemudian juga ada Jose Mourinho. Saya ingat 2010 Jose Mourinho diumumkan jadi pelatih Madrid, sekarang juga pelatih Madrid. Terus Atletico dulu itu 2010 gagal juara Copa. Sekarang gagal juga. Ya kan? Ada kemiripan-kemiripan yang membuat potensi Spanyol menjejaki napak tilas apa yang dilakukannya di 2010. Nah, Argentina juga punya sejarah yang menarik gitu kan. Kenapa? Ya perjalanannya juga hampir sama ketika eranya Maradona. Cuma saya khawatir ketar-ketir gitu kan. 1986 Maradona juara dengan dengan gol tangan Tuhannya. Sekarang Messi membawa dan berhadapan dengan Inggris. Sekarang di semifinal berhadapan dengan Inggris. Kalau dulu gol tangan Tuhan, sekarang asis kaki Tuhan. Gitu kan dengan 2 asisnya Messi. Kali-kali kelihatan Messi ngumpan pakai kaki kanan ya. Iya, jarang banget itu. Betul, walaupun sekarang Messi udah menjadi raja dunia kan. Cap paling banyak, asis paling banyak, gol terbanyak juga gitu kan. Messi yang belum dapat cuma satu, gelar top scorer Piala Dunia. Main terbaik udah 2 kali. Itu mungkin cita-citanya yang tersisa gitu. Kalau Piala Dunia saya khawatir terjadi ulangan 1986, 1990 yang terkait dengan Maradona yang disebut Messi ini kan reinkarnasinya Maradona. Maradona 86 juara, 90 runner up. Nah, ini bisa jadi seperti ini gitu kan dengan kondisi ini. Tapi ada sejarah yang kemudian perlu dicatat. Ketika Piala Dunia 1994 digelar di Amerika, ini kan final di Amerika, New Jersey kan. Di Amerika. Ketika itu juaranya adalah Brazil. Brazil juara keempat kalinya. Nah, kalau tahun ini di Amerika Serikat juga, Amerika Latin, Barcelona, Argentina juara untuk keempat kalinya gitu kan. Itu kan akan ada cocok logi, ada kemiripan di situ. Tapi apapun ini final yang luar biasa, walaupun saya melihat Spanyol lebih punya peluang untuk jadi juara. Bang Akmal Spanyol, Mas Habib?
Ya memang harus saya Beb lu lain, Beb. enggak, ini kita bicara ini aja ya, bicara kualitas yang dihadirkan Spanyol sepanjang musim tadi, sepanjang turnamen. Tadi Bang Akmal udah bilang bahwa pakai cocok logi, tapi saya pengen breakdown di atas lapangan aja. Saya melihat bagaimana Spanyol ini adalah tim yang sangat balancing, bukan tim yang coba bermain bertahan. Bahkan kita tahu khasnya Spanyol bermain tiki taka ini lama-lama cukup teriris lah dengan cara bermainnya De La Fuente, tapi saya melihat memang keseimbangan yang dihadirkan oleh De La Fuente dengan dia punya Rodri ini sangat mahal banget. Kenapa saya lebih menjagokan Spanyol untuk laga di final nanti? Pertama, mereka ini tim yang sangat kokoh secara pertahanan, bahkan sepanjang 7 game mereka baru kebobolan 1 kali. Bahkan lawannya Argentina sepanjang fase knockout mereka udah kebobolan 7 gol, bahkan termasuk di fase knockout. Saya bilang di fase knockout. Tapi Argentina tim paling produktif sekarang, Wi. Iya kan, makanya saya bilang kalau pengen menang pertandingan punya tim yang kuat. Tapi kalau pengen juara punya pertahanan yang bagus. Ini terjadi sama Italia di 2006. Kalau saya ingat bagaimana mereka kebobolan cuma 2 kali. Itu 1 own goal, 1 penalti. Sedangkan di laga kenapa Spanyol saya unggulkan? Mereka punya tim. Kita tahu Prancis se-overpower apa di babak semifinal. Bahkan kuartet mereka, Olise, Dembele, Mbappe, Barcola, mereka tidak bisa berkutik menghadapi pertahanan Spanyol yang sangat luar biasa. Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, bahkan Pedro Porro dan juga Cucurella ini mendapatkan spotlight yang sangat luar biasa sepanjang turnamen sebagai duet fullback yang mengingatkan zaman Brazil, Dani Alves dan Marcelo gitu. Dan saya melihat memang Spanyol ini punya kekuatan yang bisa bagaimana mereka tidak hanya bisa mengurung pertahanan lawan di sepertiga pertahanan mereka, tapi sejak sepertiga pertahanan lawan itu yang mereka lakukan ketika mengurung Prancis dan membuat Prancis sepanjang 80 menit nggak punya shot on target. Tetapi kenapa Argentina juga punya potensi menjadi juara? Lini tengah mereka yang digawangi McAllister, Rodrigo de Paul dan juga Enzo Fernandez ini punya semangat juang 110% ketika melakukan permainan gitu. Dalam artian mereka siap bertarung mati-matian di lini tengah. Mereka punya kualitas teknik yang luar biasa, mereka punya stamina yang sangat hebat, dan mereka siap untuk menyuplai bola untuk Messi. Karena saya lihat ini gelandangnya Argentina bukan mental destroyer aja. Kalau di Indonesia kan kalau bisanya cuma sebagai gelandang ball winner, udah ball winner aja. Tapi kalau di Argentina mereka ball winner bisa, mereka distribusiin bola bisa, mereka bahkan Enzo Fernandez golnya lawan Inggris keren banget dari luar kotak penalti, terlepas dari umpan Messi yang ajak-ijik dari sisi kanan, dia berikan cutback ke luar box dan shooting jauh dari Enzo. Itu menunjukkan bahwa teknik dan juga power dan juga bagaimana teknik dari pemain Argentina ini kombinasinya bagus. Tapi saya masih melihat ini bisa dipatahkan oleh Rodrigo ataupun Aymeric Laporte dan juga Pau Cubarsí yang menjaga sepertiga pertahanan dari Spanyol. Tapi memang saya jujur menjagokan Spanyol yang tampil sangat, nggak bilang defensif, tapi defense-nya mereka sangat solid, sekokoh itu. Ini tadi Bung Akmal bilang, Argentina ini sangat produktif. Tapi harus ingat, Argentina tuh kemarin cosplay Piala Afrika, Bung. Lawan Aljazair, lawan Cabo Verde, lawan Mesir. Itu cosplay Piala Afrika. Dan Argentina itu harus kita akuin, tanpa mendiskreditkan Argentina, mereka baru menghadapi tim 10 besar lawan siapa? Di babak apa? Di babak semifinal, Bung. Inggris. Enak banget itu mah. Tinggal milih lawan doang, istilahnya. Mereka nggak begitu capek. Tapi Spanyol dari 16 besar aja udah ketemu Portugal, udah deg-degan. Maka dari itu menurut saya, ini kita tahu turnamen 7-8 game sampai laga final dalam waktu 40 hari. De La Fuente udah melakukan yang terbaik. Mereka tidak perlu dark-dator, mereka nggak main fisik, tapi mereka coba bermain lebih lebih balancing dengan lebih seimbang. Entah kapan menggunakan power, kapan menggunakan teknik. Jadi menurut saya lebih menguntungkan cara bermainnya Spanyol dibandingkan Argentina yang sepanjang fase
fase knockout dari melawan Cabo Verde, mereka udah 2 kali main Extra time. 120 menit. Itu yang membuat padahal lawannya secara di atas kertas Jauh lah. jauh di bawah Argentina, Cabo Verde sama kemarin di babak perempat final tuh yang main 120. Oh, Swiss. Swiss tuh walaupun 20 besar dunia harus diakui di atas kertas jauh di bawah Argentina, tapi mereka harus main selama 120 menit. Ini yang bisa dimanfaatkan oleh Spanyol. Tapi gimana nanti pemain-pemain seperti McAllister, ya kita tahu sparkling merchant-nya Argentina kan kita tahu. Tadi Bung Akmal udah bilang bukan tangan Tuhan tapi kaki Tuhan. Itu dia. Sparkling merchant yang bisa dimaksimalkan oleh Abi Celeste nanti. Tapi kalau Argentina mau juara, Argentina harus bertanya kepada Diego Simeone. Karena hanya Atletico Madrid yang bisa mematahkan permainan tiki-takanya Barcelona. Ya, dan kebetulan Diego Simeone ada anaknya juga di sana kan. Yang Tambah, kemarin, Bung, ini yang cukup menarik. Pemain Atletico Madrid yang akan main di final 10 pemain. Banyak banget 10 pemain. Thiago Almada, Giuliano Simeone, Giuliano Simeone, terus siapa? Molina, Julian Alvarez. Jadi ada 10 pemain Atletico yang akan main di partai final nanti. Ini tapi ini ya cukup terbagi ya, ada yang di Spanyol, ada yang di Argentina. Hari ini cukup menarik. Seru banget. Tapi pokoknya kalau Bang Akmal dan Mas Labib kemungkinan Spanyol jadi juara ya. Apa? Kemungkinan juara Spanyol ya. Iya, saya ikut Gianni Infantino aja. Finalisima ini. Kalau kata Bang Akmal katanya Gianni Infantino tuh pandit paling top. Karena dari awal memprediksi Spanyol, Argentina. Ini duel antara kutub selatan melawan utara. Jadi saya gini, Babur, saya mengingatkan Spanyol ini dengan Spanyol 2010 gitu. Dulu kipernya Casillas, sekarang mulai Simon. Kemudian posisi bek kanannya waktu itu adalah Puyol, sekarang Poro. Kemudian bek kiri Sergio Ramos. Capdevila. Kanan. Ya Capdevila, Ramos. Bek kiri Capdevila, sekarang Cucurella. Kemudian tengahnya Ramos sama Pique waktu itu. Sekarang kan ada Kubarsi yang menurut saya dalam tanda kutip orang lupa. Orang selalu melihat Lamine Yamal. Tapi kalau saya misalnya jadi tim teknikal FIFA untuk memilih pemain muda terbaik, saya memilih Kubarsi karena permainannya luar biasa, top banget. Bahkan Lamine Yamal yang disebut-sebut sebagai ini baru golin 1. Iya, nggak maksimal permainannya. Kubarsi luar biasa kan. Iya, dia Cristiano Ronaldo dibikin termeh-meh gitu kan. Mbappe kemarin nggak lewat. Kemarin pas pulang juga di kantongnya ada Mbappe bawa sampai pulang. Oke lah Bang Akmal, langsung aja. Thank you banget nih udah join di Locker Room hari ini. Kita udah bahas banyak banget dari Persib, Persija hingga preview final Piala Dunia 2026. Nanti kalau di isu lagi kita ngobrol lagi. Siap. Sekali lagi thank you banget. Oke Zenos, thank you banget udah mantengin podcast Locker Room hari ini. Sampai jumpa di podcast Locker Room selanjutnya. Mantap, thank you Bang. Oke. Thank you Bang.